Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lutfiani Puspita Dewi dengan NIM 7101421407, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel dari dua artikel dengan pendekatan yang berbeda mengenai berpikir kritis siswa yang direview berdasarkan beberapa aspek berikut. Pada artikel yang pertama, menggunakan metode Research and Development dengan penyajian data secara kuantitatif yang berjudul Improving Children's Critical Thinking Skills in Elementary School Through the Development of Problem-Based Learning and HOTS Models. Dengan penulisnya Radiansyah dan kawan-kawan, yang dipublikasi di jurnal International Journal of Curriculum Development, Teaching and Learning Innovation pada tahun 2023 dengan volume 1 nomor 2 halaman 52 sampai 59 atau jumlah halamannya 8 halaman. Dan artikel yang kedua menggunakan metode kualitatif dengan judul Analysis of Supporting and Inhibiting Factors of Students' Critical Thinking Ability at Islamic Elementary School yang ditulis oleh Amin Supartin, dipublikasikan pada jurnal Genius, Journal of Education Policy and Elementary Education pada tahun 2023, volume 4 nomor 1 halaman 24 sampai 36 atau sejumlah 13 halaman. Aspek yang pertama yaitu masalah. Pada artikel yang pertama, masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut merupakan rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa di sekolah dasar yang disebabkan oleh penggunaan model pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru, di mana model tersebut tidak memberi kesempatan yang cukup baik bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Oleh karena itu, penelitian tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan model PBL dan HOTS. Lalu pada artikel yang kedua, masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut yaitu kurangnya keterampilan berpikir kritis siswa di sekolah di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor eksternal dan internal, di mana penelitian tersebut fokus pada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa di lingkungan sekolah dasar. Aspek yang kedua yaitu tujuan penelitian. Pada artikel yang pertama, tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengembangkan langkah-langkah model pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa serta menganalisis hasil belajar siswa, di mana model yang dikombinasikan yaitu Problem-Based Learning atau PBL dan Higher Order Thinking Skills atau HOTS yang diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif dalam pembelajaran. Lalu pada artikel yang kedua, tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterampilan berpikir kritis siswa di MIN 4 Sukoharjo, Jawa Tengah. Penelitian tersebut ingin menggali lebih dalam bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah tersebut. Lalu aspek selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada artikel yang pertama, metode penelitian yang digunakan yaitu Research and Development atau R&D dengan pengumpulan data dilakukan melalui uji coba pretest atau sebelum intervensi dengan pemberian perlakuan dengan menggunakan model PBL dan HOTS serta post-test atau setelah intervensi. Data yang dikumpulkan meliputi hasil pretest dan posttest untuk menilai peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Sedangkan pada artikel yang kedua, penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan guru kelas 6 dan observasi di kelas.
Kemudian wawancara tersebut itu bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan sekolah, metode pembelajaran, serta fasilitas yang berhubungan dengan keterampilan berpikir kritis siswa. Aspek selanjutnya yaitu analisis data. Pada artikel yang pertama, analisis data dilakukan yaitu dengan menghitung rata-rata skor pretest dan posttest siswa serta membandingkannya menggunakan uji T. Selain itu, analisis gain atau peningkatan dari hasil belajar juga dihitung untuk melihat seberapa besar peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa, di mana pengujian dilakukan dengan menggunakan beberapa rumus statistik seperti normalitas, homogenitas, dan uji T untuk mengetahui signifikansi hasil. Sedangkan pada artikel yang kedua, analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana proses tersebut membantu dalam memahami serta menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Selanjutnya, aspek cara penulisan hasil dan pembahasan. Pada artikel yang pertama, hasil penelitian disajikan secara kuantitatif melalui tabel-tabel yang menunjukkan rata-rata skor pretest dan posttest serta peningkatan hasil belajar. Diskusi dari hasil penelitian juga difokuskan pada peningkatan keterampilan berpikir kritis dan efektivitas penerapan model PBL dan HOTS di dalam kelas. Lalu pembahasan juga menyertakan perbandingan antara hasil pretest dan posttest yang menunjukkan peningkatan signifikan. Ditunjukkan dengan rata-rata skor pretest siswa adalah 43,64, sedangkan posttest meningkat menjadi 86,14, di mana keterampilan berpikir kritis siswa mengalami peningkatan sebesar 0,75 yang termasuk dalam kategori yang tinggi. Lalu pada artikel yang kedua, hasil dan pembahasan dalam artikel tersebut disajikan secara sistematis, dimulai dengan penjelasan faktor-faktor pendukung dan diikuti oleh faktor-faktor penghambat kemampuan berpikir kritis siswa. Dan penulisan itu dilakukan mengutip dari hasil wawancara dan observasi yang mendukung pernyataan-pernyataan dalam pembahasan. Aspek yang selanjutnya yaitu kekuatan penelitian, di mana pada artikel yang pertama, penelitian tersebut berhasil menunjukkan bahwa kombinasi model PBL dan HOTS efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa secara signifikan, yang mana dibuktikan dengan adanya peningkatan skor dari pretest ke posttest. Lalu peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar juga mendukung implementasi model tersebut. Sedangkan pada artikel yang kedua, penelitian tersebut memiliki kekuatan dalam metodologi kualitatif yang mendalam, di mana data yang didukung oleh wawancara terstruktur dan observasi langsung, sehingga memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi di lapangan. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterampilan berpikir kritis secara komprehensif, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi siswa di lingkungan sekolah. Aspek yang terakhir yaitu kelemahan penelitian. Pada artikel yang pertama, penelitian tersebut hanya dilakukan pada satu kelompok tanpa kelompok pembanding, sehingga kurang dapat dijadikan acuan untuk generalisasi hasil. Selain itu, penelitian tersebut juga terbatas pada peningkatan keterampilan kognitif tanpa membahas aspek afektif atau psikomotor. Sedangkan pada artikel yang kedua, penelitian tersebut hanya melibatkan satu guru kelas 6 sebagai informan utama, sehingga hasilnya mungkin kurang representatif untuk seluruh sekolah. Selain itu, kurangnya variasi dalam data pengumpulan mungkin juga membatasi pandangan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, esai pendek terkait perbedaan kedua pendekatan, yaitu antara pendekatan research and development dan kualitatif. Pendekatan research and development atau R&D bertujuan untuk menghasilkan produk atau model yang dapat diuji dan diimplementasikan.
Sugiono 2009 berpendapat bahwa metode penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, dapat digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan atau digunakan metode survei atau kualitatif, dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji efektivitas produk tersebut, yaitu menggunakan metode eksperimen. Lebih lanjut, Burke and Gall dalam Sugiono 2009 menyatakan bahwa untuk penelitian analisis kebutuhan sehingga mampu dihasilkan produk yang bersifat hipotetik, sering digunakan metode penelitian dasar atau basic research. Sukma Dinata 2008 mengemukakan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang diteliti. Hal tersebut selaras dengan Sulistyo 2019 bahwa penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, di mana pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian yang terjadi secara sistematis sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan statistik, akan tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Chiley et al. 2003 juga menegaskan bahwa kualitatif deskriptif ditujukan untuk mengungkapkan dan memahami sebuah fenomena, proses, perspektif, atau pandangan hidup. Waruwu 2023 Orwu 2023 berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dengan demikian, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Oleh karena itu, peneliti perlu menguasai teori untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara konsep teoritis dengan fakta yang terjadi. Sugiono 2009 berpendapat bahwa suatu pendekatan lebih sesuai daripada yang lain, seperti pendekatan research and development lebih sesuai digunakan ketika tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan suatu produk atau model baru yang dapat diuji cobakan dan diimplementasikan. Sedangkan menurut Waruwu 2023, pendekatan kualitatif deskriptif lebih sesuai digunakan ketika tujuan penelitian yaitu untuk menggali informasi mendalam mengenai suatu fenomena atau memahami faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tertentu. Penelitian kualitatif memberikan wawasan yang lebih luas mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan tanpa perlu menguji hipotesis secara eksperimental. Dengan demikian, kapan dan mengapa suatu pendekatan lebih sesuai daripada yang lain dapat dilihat dari tujuan dan output dari penelitian tersebut. Namun, adapun kedua pendekatan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sama. Sebagai contoh dari penelitian yang telah direview sebelumnya, yaitu bahwa ketika sekolah ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui penggunaan teknologi dalam kelas, dalam hal tersebut, pendekatan kualitatif deskriptif dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi dalam pembelajaran dan kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa.
Contohnya, wawancara dengan guru dan siswa dapat memberikan informasi mengenai tingkat keterampilan teknologi dan hambatan teknis yang perlu diatasi. Kemudian, setelah memahami kendala dan faktor pendukung melalui pendekatan kualitatif, sekolah dapat melanjutkan dengan menggunakan pendekatan research and development untuk merancang dan menguji sebuah model pembelajaran berbasis teknologi yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Model tersebut kemudian dapat diuji dalam situasi kelas nyata dengan mengukur hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan model baru tersebut. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain, di mana pendekatan kualitatif membantu dalam memahami konteks dan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan research and development memungkinkan pengembangan situasi yang konkret dan dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Demikian hasil review artikel saya dari dua artikel dengan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan research and development dan pendekatan kualitatif mengenai kemampuan berpikir kritis siswa. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.